Shalom, saya Ibu Pendeta Lentina dari GKI Palangkaraya. Jemaat GKI Langkai akan membawakan berkat hari ini sebelum kita masuk dalam renungan kebenaran firman. Saya ambil tema teman di masa sulit. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Baik, sebelumnya kita berdoa. Berkati ketika apa yang kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan. Ajar kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua sehingga firman-Mu menjadi berkat, jadi sukacita bagi sesama kami. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Teman di masa sulit. Ibu bapak kekasih Tuhan, ketika Paulus sedang di penjara, ia sedang menantikan saat kematiannya yang semakin dekat. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, ia mengajukan beberapa permintaan kepada Timotius, anak rohaninya yang mengembalakan jemaat Tuhan di kota Efesus. Salah satu yang diminta Paulus adalah agar Timotius menjemput Markus. Karena pelayanan penting bagiku, dia katakannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, biasanya orang yang memberikan pesan di akhir hidupnya pasti akan mengajukan permintaan yang penting-penting. Demikianlah Rasul Paulus, ia meminta satu permintaan penting kepada Timotius perihal Markus. Artinya kehadiran Markus bagi Paulus di saat-saat terakhir hidupnya sangatlah penting. Kita tidak tahu pelayanan apa yang diharapkan oleh Paulus dari Markus, namun dari permintaannya kepada Timotius dan mengingat keadaannya yang sangat sulit di penjara, jelas ia sangat membutuhkan kehadiran Markus. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bantuan pelayanan Markus bagi Rasul Paulus. Markus yang sekarang bukan lagi Markus yang dulu. Sekarang ia telah berubah. Paulus pernah melayani bersama Markus ketika ia mengundurkan diri dari pelayanan. Dia juga kemudian melayani bersamanya ketika mereka telah berdamai. Dan sekarang untuk terakhir kalinya Paulus meminta Timotius menjemput Markus. Paulus pasti sudah merasakan betapa Markus adalah rekan kerja yang setia dan menyenangkan baginya. Paulus tidak meminta rekan-rekan yang lain untuk datang menemani dia, tetapi dia justru meminta Markus, orang yang pernah ia tolak. Memang saat itu rekan-rekannya Markus sebagian ada yang melayani di tempat lain sehingga mungkin tidak bisa menemaninya. Namun Paulus bisa saja meminta orang lain yang menemaninya. Akan tetapi faktanya Markuslah yang diinginkan Paulus untuk datang, bukan yang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan, betapa Markus telah mengalami perubahan dalam hidup dan pelayanannya sehingga rasul besar seperti Paulus memintanya datang di penghujung hidupnya. Masa berpisahnya Paulus dengan Barnabas dan Markus diperkirakan tahun 47 Masehi. Sedangkan Paulus meminta Markus datang kepadanya yakni masa-masa terakhir hidupnya kira-kira tahun 64 Masehi. Jadi jarak antara masa pelayanan Paulus, Barnabas dan Markus dengan permintaan Paulus atas Markus adalah sekitar 17 tahun. Bukan hal yang mudah, Ibu Bapak kekasih Tuhan. Dalam kurun waktu 17 tahun Markus jelas telah mengalami perubahan yang signifikan. Seiring dengan pertambahan usia dan pengalamannya mengikuti Tuhan. Dahulu dia ditolak, sekarang diminta datang dahulu mendukakan
Paulus, sekarang ia menghibur Paulus. Sebuah perubahan 180 derajat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jika semasa hidup kita memberkati orang lain dan menjadi rekan yang baik bagi mereka, maka kita akan dirindukan dan dibutuhkan oleh mereka. Orang lain akan mencari kita, khususnya di masa-masa sulit. Untuk itu hiduplah berdamai dengan orang lain, jadilah pribadi yang berguna bagi mereka, maka kita pun akan senantiasa dicari dan dibutuhkan. Seperti dalam cerita 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11. Ada apa pribadi Markus? Di pandangan Paulus ketika melayani. Pribadi yang menyenangkan akan dicari, pribadi yang menjengkelkan akan dihindari. Ini fakta dan realita dalam perjalanan hidup kita. Mari Ibu Bapak kekasih Tuhan, kita menjadi teman sekerja yang baik, sehingga setiap saat kita selalu dirindukan orang, dan kita juga akan merindukan orang lain. Kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikanlah kami berkat bagi orang lain, sehingga kehadiran kami selalu dirindukan dan diharapkan oleh mereka. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Orang